Voice of Corrections. Yuk, bicara Bui. Halo sahabat pemasyarakatan dimanapun berada, kembali lagi di Voice of Correction. Yuk bicara Bui dengan saya Gilang Perdana. Tuntutlah ilmu sampai ke ujung dunia. Itulah peribahasa yang sering kita dengar dalam dunia pendidikan. Kali ini, Voice of Corrections mengambil tempat di Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang untuk membahas mengenai kampus kehidupan. Apa sih kampus kehidupan dan apa yang terjadi di sini? Kali ini kita sudah bersama dengan ketua dari kampus kehidupan yaitu Rahmat Cesario. Selamat sore Mas Rahmat, gimana kondisinya hari ini? Selamat sore Mas Gilang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik. Nah Mas, ini kampus kehidupan, tapi sebelum kita bahas soal kampus kehidupan ini kita perlu tahu dulu Masnya ini seperti apa, pidananya apa? Saya dikenakan pasal 338 Junto 53 atau percobaan pembunuhan dengan masa pidana 10 tahun penjara. Dengan masa pidana 10 tahun penjara. Oh. Sekarang saat ini sudah menjalani berapa lama? Total saya menjalani di Lapas Pemuda ini sudah 3 tahun 10 bulan. 3 tahun 10 bulan. Oke. Nah, Mas, kenapa pengen kuliah? Dan apakah sebelum masuk ke sini, sebelum menjadi bagian dari Lapas Pemuda Tangerang itu sudah pernah kuliah? Secara keseluruhan kuliah, betul-betul merasakan kuliah itu saya belum pernah. Oh, belum? Belum pernah. Terus? Tapi pada 2013 saya lulus SMA, saya lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN. Saya mendapatkan Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Bahasa Sastra Rusia. Tapi karena satu dan lain hal saya tidak ambil. Tapi ketika saya masuk ke Lapas Pemuda ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya kembali untuk kuliah. Jadi terkena satu musibah, lalu masuk ke dalam rumah yang banyak orang tidak ingin tempati. Betul. Tapi ada rizki di balik itu. Betul sekali. Ada harapan baru ternyata. Betul sekali. Luar biasa. Betul sekali. Nah, terus Mas, kan tentu tidak semua narapidana bisa mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Iya, betul. Hanya beberapa saja. Jumlahnya hari ini berapa? Jumlah keseluruhan mahasiswa kampus kehidupan itu ada 33 mahasiswa. 33 mahasiswa. 33 mahasiswa. Dan apakah itu semua dari Lapas Pemuda Tangerang? Oh tidak, keseluruhan mahasiswa kampus kehidupan dijaring dari seluruh lapas Indonesia. Oh, jadi tidak hanya dari sini, tidak hanya Betul dari sekali. Pemuda Tangerang? Betul sekali. Oke. Berarti memang siapa saja sebetulnya semua narapidana bisa ikut program ini? Sebetulnya bisa dibilang tidak siapa saja bisa, tapi kita ada kualifikasi tertentu. Nah, itu kualifikasi seperti apa tuh? Yang pertama kualifikasinya yang pertama pastinya minimal pendidikan adalah sekolah menengah atas atau sederajat. Lalu ada kualifikasi tertentu juga dari pihak lapas, ekspirasinya minimal 2024 atau masa tahanannya paling lama 2024. Lalu yang ketiga kita harus lolos seleksi baik tes psikotes maupun tes wawancara oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oh, jadi ini langsung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan? Betul sekali. Oke, berarti ini adalah inovasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan supaya narapidana ini juga punya daya saing ketika nanti kembali ke tengah-tengah masyarakat, punya titel sarjana. Betul, dan bukan hanya untuk bukan hanya inovasi yang diberikan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, tapi melalui Menteri Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu mengimplementasikan pasal 31 ayat 1 dan pasal 3 KUH Perdata bahwa setiap warga binaan warga masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, dan dari pasal 3 KUH Perdata tidak ada suatu hukuman pun yang dapat menggugurkan hak keperdataan seseorang, dan tidak ada suatu hukuman pun yang dapat mematikan hak kewarganegaraan seseorang. Jadi walaupun kami di penjara, walaupun kami di balik jeruji besi, tidak bisa dibilang tidak menghentikan hak kami untuk kembali belajar. Dan disinilah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, alhamdulillah berkat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua 33 mahasiswa ini dapat kembali melanjutkan sekolah tinggi perguruan negeri. Gitu. Karena kan ini mimpi banyak orang Indonesia. Betul. Berkuliah, menjadi sarjana, memiliki daya saing lebih dibanding orang-orang yang tidak pernah menginjakan kakinya di bangku kuliah kan. Dan ternyata narapidana juga punya hak yang sama, punya kesempatan juga yang sama. Betul sekali. Itu sebuah inovasi yang harusnya bisa ada di mana-mana nantinya. Betul.
Kita harapkan itu ke depan bisa. Pasti ya, pasti saya pun pribadi pun berharap tidak hanya di Lapas Pemuda itu, Ya, tapi tidak hanya seluruh di lapas di seluruh Indonesia bisa membuka perkuliahan-perkuliahan kembali. Oke, nah kan tadi sudah dijelaskan ada seleksi-seleksinya. Ya. Seleksinya apa aja sih? Boleh diceritakan seleksinya ngapain aja dan melakukan apa saja? Yang pertama itu seleksi kita psikotes, psikotes kejiwaan. Kejiwaan kita itu normal atau tidak. Oke. Yang kedua kita ada psikotes, kita tes tertulis. Seperti tes IQ dan IQ. Terus lalu yang ketiga kita ada tes wawancara, interview langsung oleh psikolog dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oh, oke. Dari ketiga tes itu kita semua harus lulus. Oke, jadi secara kejiwaan harus sehat. Betul. Secara kemampuan IQ dan EQ juga harus mampu Betul untuk sekali. mengikuti kegiatan perkuliahan. Betul sekali. Oke, yang terakhir psikolog langsung yang turun. Psikolog langsung. Jadi sudah tes psikotes Iya. ditambah dengan psikolog. Iya. Berarti ini memastikan bahwa kejiwaannya sehat dan betul-betul siap untuk Dan layak untuk mengikuti perkuliahan. mengikuti perkuliahan. Jadi teman-teman, sahabat pemasyarakatan dimanapun berada, ternyata lapas juga menyediakan fasilitas yang luar biasa, yaitu berkuliah dari balik jeruji besi. Nah lanjut nih kita mas, jurusan apa sih? Kami mengambil jurusan Fakultas Hukum. Dan sudah semester berapa sekarang? Sampai dengan hari ini alhamdulillah kita sudah menjalankan 5 semester. 5 semester, berarti saat ini semester 5. Semester 5. Wow. Nah, Mas Rahmat ini IPK-nya berapa? Alhamdulillah IPK terakhir saya di angka 3,95. 3,95. Iya. Kuliah dari balik jeruji, Iya. dapat IPK 3,95. Iya, betul Itu sekali. satu hal yang sulit. Bahkan bagi orang-orang di luar, mahasiswa-mahasiswa di luar, sulit mendapatkan IPK 3,95. Jadi jangan mau kalah, mahasiswa yang berada di balik jeruji besi aja bisa. Masa kita yang ada di luar tidak mampu mendapatkan hasil pendidikan segitu? Jangan mau kalah, kitanya juga. Berarti sistem pengajarannya seperti apa kok bisa sampai IPK 3,95 itu bukan satu hal yang mudah. Iya. Karena memang kami di sini dipilih dan diperuntukkan untuk menjadi seorang sarjana hukum, diperuntukkan untuk siap menjadi seorang advokat maupun notaris ketika nanti kita sudah wisuda. Selesai, oke. Ya, jadi memang pekerjaan kita setiap hari selain kita ada kegiatan ekstrakurikuler, kita juga melakukan belajar setiap hari. Minimal kami belajar bersama itu setiap hari itu 2 jam. Minimal pagi dan sore. Minimal sekali kita 2 jam. Oke, tadi kan ada nih disinggung-singgung nih ekstrakurikuler nih. Iya. Ekskulnya apa? Kebetulan saya sebagai ketua mahasiswa kampus kehidupan mencoba untuk bisa dibilang membuat suatu ekstrakurikuler yang berguna untuk kepribadian maupun untuk kedepannya bagi mahasiswa kampus kehidupan. Ada 10 kurang lebih ekstrakurikuler yang saya ajukan kepada pihak lapas dan alhamdulillah disetujui. Apa aja kalau bisa disebut? Yang paling pertama kita ada kegiatan tausiah Islami atau yasinan. Jadi setiap malam Jumat kita rutin mengadakan yasinan. Oke. Dan yang kedua kita ada olahraga MMA. Mixed martial arts. Betul sekali, mixed martial art. Dan saya tegaskan di sini, mixed martial art ini bukan kita untuk melawan petugas, tapi sebagai dasar hukumnya sesuai pasal 3, sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, dan pasal 3-nya bahwa sistem keolahragaan nasional itu dapat membentuk harkat dan martabat jasmani dan rohani manusia menjadi lebih baik. Itu yang menjadikan dasar hukum. Oke, ya. Lalu yang ketiga, Terus? untuk ekstrakurikuler kita ada peradilan semu juga. Apa? Peradilan semu. Peradilan semu. Peradilan Oke, semu. Mini peradilan ya. Betul, peradilan semu seperti kita mengadakan suatu sidang di pengadilan negeri. Ya. Itu saya adakan juga. Oke. Lalu yang keempat, ini ada saya mengadakan ke UKM atau unit kewirausahaan mahasiswa. Unit kewirausahaan. Mahasiswa. Oke. Jadi selain kita belajar, saya mencoba untuk bagaimana mahasiswa kampus kehidupan ini bisa selain kita mempunyai intelektual, kita bisa mandiri juga, kita bisa berusaha juga. Ini kan jadi menarik ya bahwa ternyata namanya aja kampus kehidupan, tapi tapi sama dengan kampus-kampus yang ada di luar. Yeah. Nggak ada bedanya, tetap ada UKM, tetap ada kegiatan ekstrakurikuler, bahkan ada unit kewirausahaan mahasiswa.
ini menjadi sama. Dan yang saya menarik adalah kalau mixed martial arts tadi sudah dijelaskan undang-undang sistem keluarga nasional. Apa yang dilakukan dalam unit kewirausahaan mahasiswa? Ya, yang kita lakukan dalam unit kewirausahaan mahasiswa, kita mencoba untuk menjual suatu produk makanan yang belum sama sekali ada di luar sana. Ya, Contohnya? Contohnya seperti kita ada minuman kita namakan kutub di sana. Apa? Minuman yang kita namakan kutub di sana. Kutub? Ya, Apa itu minuman kutub? yang namanya kutub. Itu betul-betul suatu minuman yang betul-betul minuman perasa yang beda daripada yang lain. Oke. Dan juga kita di sini ada juga makaroni hasil buatan kita. Terus juga ada es jeruk, es teh, terus ada kue juga. Kue betul-betul yang kami buat itu dari hasil mahasiswa kampus kehidupan dan ya kita jual juga. Oke. Ya. Selain kan sekarang pandemi nih, otomatis kan bisnis yang kayak gitu agak turun ya. Iya. Apa inovasi yang diluncurkan? Kalau untuk inovasi, kalau untuk kedepannya kita mencoba untuk membuat suatu produk yang betul-betul murah, yang betul-betul minimalis, tapi digemari banyak orang. Oke. Tentunya itu masih rahasia. Apa sih produknya itu jadi menarik? Murah, digemari masyarakat. Iya. Apa? Masih rahasia. Oh masih rahasia. Oke, ini saya juga tertarik nih ada Be hand sanitizer. Ini juga buatan dari teman-teman kampus kehidupan. Ya, itu salah satu juga buatan dari kita mahasiswa kampus kehidupan. Dan juga itu buatan juga dari pihak Giaja dari Lapas Pemuda. Oke, jadi ini antara kampus kehidupan dan Giaja Iya. Lapas Pemuda Tangerang. Jadi bahwa narapidana juga membantu untuk mengatasi COVID melalui pembuatan hand sanitizer ini dijual. Betul. Dijual juga. Wow. Be hand sanitizer. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Terus kan kuliah dari Balik Juruji. Dan kuliahnya di mana? Kebetulan kami menjalankan kuliah setiap harinya itu 1 minggu itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Selama 3 hari pada Senin, Jumat dan Sabtu. Kampus mana yang mau? Betul. Kebetulan kita sudah disediakan kelas khusus dari pihak Lapas Pemuda untuk melaksanakan program perkuliahan ini. Oh, jadi ada satu ruangan khusus. Ada satu ruangan khusus. Ini kerjasama dengan universitas mana? Ini merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang atau bisa disebut UNIS. UNIS, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Wow. Mau ya mereka menyempatkan waktu para dosen-dosennya untuk jauh-jauh dari kampus datang ke Lapas Pemuda memberikan pengajaran kepada mahasiswa yang ada di kampus kehidupan. Betul sekali. Itu berarti tiap Senin, Jumat dan Sabtu. Itu berarti dari pagi sampai siang. Jam kelas biasa atau gimana? Jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5. Ya. Panjang ya. Itu 2 jam ganti, 2 jam ganti, 2 jam ganti. Betul sekali. Wow. Dan dosennya datang ke sini? Dosennya datang ke sini. Dan itu tidak mungkin satu dosen kan? Betul. Itu bisa beberapa karena berapa mata kuliah? Betul. Sehari bisa 3 sampai 4 mata kuliah. 3 sampai 4 mata kuliah. Betul. Berarti dosennya bisa datang 3 sampai 4 dosen. Iya, betul sekali satu hari. Wow. Ternyata memang ya Universitas Islam Syekh Yusuf ini memang betul-betul menerjunkan orang-orang terbaiknya ya, dosen-dosen terbaiknya. Betul sekali. Ada perbedaan nggak sih kuliah di Balik Jeruji Besi dan kuliah di luar? Menurut dosen ya? Menurut dosen. Kan pasti dosen menyampaikan ya. Ya, dosen terkadang itu curhat kepada kami. Ternyata mahasiswa kampus kehidupan yang lebih cekatan dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih banyak bertanya itu mahasiswa kampus kehidupan. Karena kenapa? Kadang dosen ketika mereka mengajarkan, mereka terteter untuk menjawab pertanyaan kami. Apa pertanyaan-pertanyaan yang sampai dosen tuh keteteran untuk menjawabnya? Contoh satu pertanyaan aja. Contohnya seperti ketika kita melakukan penganiayaan kepada seseorang, harus dikenakan pasal berapa? Lalu bagaimana proses perjalanan dari beliau melakukan penganiayaan tersebut hingga sidang? Itu sangat banyak pertanyaan yang keluar dari para mahasiswa kampus kehidupan. Gitu. Oke, jadi kalian itu karena sudah melalui Betul. itu. Secara praktek kita sudah melalui, Ya. tapi secara teori kita belum.
Jadi karena kita praktek sudah betul-betul menguasai. Aha. Jadi betul-betul kita 100% itu mengetahui pasal itu dikenakan apa, perbuatan ini dikenakan Iya. pasal apa, perbuatan ini dikenakan pasal apa, Oke. berapa pidananya, gitu. Jadi kita betul-betul tahu pasal-pasal yang akan disangkakan kepada tersangka-tersangka itu. Dan kadang itu dosen itu memang terteteran dengan pertanyaan-pertanyaan dari kita mahasiswa kampus kehidupan. Oke, tadi kan sempat disebutkan 33 mahasiswa dari Betul. seluruh Indonesia. Betul. Narapidana dari seluruh Indonesia. Betul. Paling jauh dari mana? Paling jauh dari Makassar. Lapas kelas 1 Makassar. Betul. Lapas kelas 1 Makassar. Jadi bahwa program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bekerja sama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf atau UNIS Tangerang ini untuk seluruh Indonesia. Terbukti tadi ada lapas kelas 1 Makassar, terus ada dari mana lagi yang Ada jauh-jauh? lapas kelas 1 Semarang. Ada juga lapas kelas 1 Semarang yang satu orang ya? Lapas kelas 1 Makassar ada 1 orang, Aha. lapas kelas 1 Semarang ada 4 orang. Ada 4 orang. Jadi ini tidak hanya mungkin pikirannya Jabodetabek saja. Sebut aja, oh ini seluruh Indonesia tapi napinya cuma dari Jabodetabek. Ternyata enggak. Ternyata dari seluruh Indonesia. Ada Makassar, ada Semarang, dan ada UPT-UPT lapas dan rutan yang lainnya di seluruh Indonesia. betul. Oke, nah sekarang kan COVID. Hmm. Kuliahnya gimana? Ya, jadi selama masa pandemi COVID-19 ini ada sedikit perbedaan mengenai sistem pelajaran kita. Jadi kita sekarang untuk sistem pelajaran kita menggunakan sistem daring atau online. Jadi sama aja kayak di luar ya, Iya. sistem daring. Ya, perbedaannya kalau di luar itu kan satu laptop atau satu HP Aha. itu sendiri. Aha. Kalau kita tidak, karena kita satu kesatuan, jadi kita duduk sama-sama di kelas, kita memakai proyektor dan kita mempunyai layar besar, kita memakai aplikasi Zoom. Jadi Oke. satu layar untuk ramai-ramai. Dan jadwal kuliahnya tetap sama? Jadwal kuliahnya tetap sama. Senin, Jumat, dan Sabtu? Betul sekali. Oke, nah kuliah tentu pasti banyak tugas. Tugas A, dosen B, dan segala macam. Cara ngerjain tugasnya gimana? Kan katanya narapidana nggak punya akses untuk Internet. internet, Betul laptop, sekali. komputer gitu Betul kan. sekali. Terus aksesnya gimana? Terus Nah. cara kalian ngerjain tugas, kirim email, browsing, cari materinya gimana? Betul. Nah, ini yang perlu saya tegaskan juga bahwa kita mahasiswa kampus kehidupan, kita memakai akses internet hanya di ruangan kelas. Oh, jadi hanya di ruang kelas. Tidak melebihi dari ruangan kelas. Oke. Kita di sana ada komputer dan juga mungkin ada beberapa notebook yang kita pakai untuk kita mengerjakan tugas kelompok Ya. maupun kita membuat makalah-makalah dan kita mempersiapkan untuk kita skripsi nanti. Oke. Ya. Jadi pihak lapas menyediakan perangkatnya. Betul, sarana Tapi dan prasarana. sarana dan prasarananya Betul tadi sudah ada ruang kelas. Berarti juga ada akses internet, ada laptop, ada komputer yang bisa dipakai. Tapi hanya untuk kepentingan pendidikan. Betul sekali. Di luar jam kelas, di luar jam perkuliahan tidak diperbolehkan sama sekali untuk memakai komputer atau notebook tersebut. Oh, jadi hanya jam kuliah saja. Betul, hanya jam kuliah saja. Oke. Dan ketika kita mengerjakan tugas pun ketika kita sudah selesai kuliah. Jadi betul-betul pure kita memakai akses internet itu di hari jam kuliah dan itu diawasi oleh petugas yang bersangkutan. Oke, jadi tetap ada batasannya, Betul. tapi tidak mengganggu perjalanan Betul. menuju sarjananya. Betul sekali. Oke, nah tentu kan kuliah hukum itu ada perdata, pidana, hukum internasional, dan hukum-hukum yang lainnya. Yang paling disukain apa sih? Kalau saya pribadi, saya paling suka hukum agraria. Kenapa? Pertama, karena pekerjaan saya sebelum saya masuk ke sini, saya bergelut di bidang properti. Oke. Jadi hukum agraria ini betul-betul masuk di bidang pekerjaan saya. Oh. Dan insya Allah pun ketika keluar nanti saya akan meneruskan pekerjaan saya di bidang properti. Di bidang properti. Di bidang properti juga. Berarti nah kedepannya mungkin notaris atau Notaris. notaris atau pengacara? Notaris dan PPAT. Saya lebih tertarik ke notaris dan PPAT. PPAT, bukan pengacara, mana tuh bisa membela teman-temannya gitu kan atau gimana? Atau Bisa mungkin juga. yang lain nih kan juga ada di belakang kita nih juga ada mahasiswa kampus kehidupan ya. Betul, betul sekali. Ini mereka sedang belajar. Sedang Membaca belajar. buku, sedang belajar, sedang ada yang coba berdiskusi bagaimana. Kadang setiap hari ya itu, makanan kita tuh setiap hari tuh kita berdiskusi mengenai hukum.
Tiap hari. setiap hari. Berarti kalau berdiskusi tentang hukumnya tidak hanya di dalam ruang kelas. Betul. Sampai di kamar tempat kita istirahat itu kita seperti itu. Oke, jadi memang karena memang punya niatan untuk kuliah ya. Betul sekali. Memang saya akui, saya juga sebagai ketua mahasiswa kampus kehidupan mengakui bahwa semua warga binaan yang menjadi mahasiswa kampus kehidupan ini minat belajarnya sangat tinggi. Terbukti dengan IPK yang paling tinggi adalah 3,95 dan IPK terendah adalah 3,23. IPK terendahnya Ya, 3,23. masih tetap di atas 3,2 loh. Susah itu. Bukan perkara mudah dapat IPK segitu. Jadi sahabat masyarakat yang ada di luar dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara juga mungkin perlu malu kalau punya IPK di bawah itu. Karena teman-teman kita ini yang ada di belakang kita yang lagi ngobrol dengan saya, IPK-nya masih di atas 3,2 loh. Itu perlu jadi sebuah pemikiran baru buat kita. Nah, kita sudah mau sampai di ujung. Targetnya apa? Apakah mau target lulus semua cum laude karena tadi IPK-nya sudah 3,95? Apa yang ingin dicapai sampai jadi sarjana? Target saya dan juga teman-teman tidak hanya untuk mendapatkan nilai cum laude, sum laude atau summa cum laude. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini bisa wisuda bersamaan, kita bisa menjadi seorang notaris atau pengacara. Sebagai pengacara kita harus bisa membantu warga binaan yang ada seluruh Indonesia. Oke. Itulah tujuan utama kami. Itulah the goal kami. Itu kami goal. kami ingin mencoba membantu semua warga binaan yang masih dalam proses tahanan untuk mendapatkan kepastian hukum yang sama dari semua rakyat Indonesia. Oke. Kepastian hukum yang sama, jadi tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Oke. Punya pesan nggak sih buat masyarakat, apalagi ini kan satu hal yang baru ya. Iya. Masyarakat Indonesia juga pasti belum tahu kalau ada kampus kehidupan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan Unis Tangerang atau Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi pesan saya satu untuk masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit teknis dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok untuk membuat program pemasyarakatan yang dikhususkan kepada narapidana dan juga anak didik narapidana. Oke. Dan visi utama dari pemasyarakatan adalah untuk memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan sebagai individu, sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengimplementasikan hal tersebut dengan memberikan program-program yang banyak kepada kami sebagai warga binaan. Tidak hanya program pembinaan kepribadian, tapi ada juga program kemandirian. Jadi kita di penjara ini betul-betul dididik, dibina oleh setiap petugas yang bertugas di lapas ini dan juga petugas yang seluruh di Indonesia. Dididik, dibina tanpa pamrih, tanpa rasa capek, tanpa kenal waktu, bagaimana kita ketika kita keluar nanti sebagai seorang narapidana, kita bisa kembali diterima oleh masyarakat. Mari sama-sama masyarakat di seluruh Indonesia, mulai hari ini kita rubah pola pikir kita mengenai cara pandang tentang pemasyarakatan. Pemasyarakatan yang saya rasakan ketika saya masuk penjara ini, pemasyarakatan sangat baik. Ya, selalu memberikan pembinaan-pembinaan yang luar biasa kepada kami. Ya, isu di luar kan gitu kan? Betul, isu di luar pemasyarakatan seperti ini. Iya. Pemasyarakatan A, B, C, D, sampai Z. Tapi yang kami rasakan sebagai mahasiswa kampus kehidupan, pemasyarakatan di Republik Indonesia ini sangat luar biasa. Tanpa pamrih mereka memberikan pembinaan-pembinaan kepada kami. Baik pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian. Baik pembinaan keagamaan, baik pembinaan kewirausahaan kepada kami. Jadi ketika kami keluar sebagai seorang narapidana, kita sudah bisa mandiri. Jadi setelah selesai, betul. Ketika sudah selesai, kita bisa diterima kembali oleh masyarakat di luar sana. Hilangkan satu kesalahan, tapi ingatlah 1000 kebaikan yang sudah diberikan oleh pemasyarakatan. Karena satu kesalahan
terkadang dilihat oleh masyarakat di luar sana sebagai aib yang sangat besar. Tapi kita merupakan 1000 kebaikan yang sudah dilakukan oleh pemasyarakatan yang ada di Republik Indonesia ini. Itu pesan saya untuk masyarakat di luar. Pesannya luar biasa ya. Saya jujur ya, saya ngedengar pesannya merinding. Hilangkan satu kesalahan dan ingatlah 1000 kebaikan. Karena satu kesalahan itu disebut aib besar, sementara 1000 kebaikan yang sudah dibuat dianggap hilang gitu aja. Betul sekali. Ketika ada satu aib yang Betul terbuka. sekali. Wah, itu sebuah penutup yang sangat luar biasa. Pesan yang serius, saya sendiri bergetar, saya sendiri tergetar. Hilangkan dan ingatlah 1000 kebaikan yang sudah pemasyarakatan berikan, bahwa pemasyarakatan terus berinovasi, pemasyarakatan terus memperbaiki kesalahan, pemasyarakatan terus mencoba yang terbaik, tidak hanya untuk teman-teman kita yang berada di dalam, tapi juga yang ada di luar ya. Bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Ini sudah terbukti bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengadakan kuliah di balik jeruji besi. Aneh, tapi ada. Dan IPK-nya tinggi-tinggi. Jadi itu satu hal yang baru yang bisa memberikan spirit ya. Betul, untuk seluruh warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Dan juga walaupun berada di balik jeruji besi ini bukan sebuah halangan. Betul. Tetap bisa berkarya. Contohnya kalau berkarya, hand sanitizer ini baru Lapas Pemuda Tangerang. Ada gelas juga, gelas dan lain-lainnya. Dan di seluruh Indonesia juga berkarya. Banyak karya-karya yang sudah dihasilkan. Jadi pemasyarakatan itu juga memberikan pembekalan hidup. Betul. Ketika pulang kembali ke tengah-tengah masyarakat, bisa berguna, berdaya guna dan bersaing dengan masyarakat. Betul sekali. Itu saja Voice of Correction kali ini. Jangan lupa tonton, likes, dan subscribe akun YouTube Humas Dijenpas, dan juga Instagram kita di @dijenpas, dan Twitter kita Dijenpas, dan Facebook page kita di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sampai ketemu di VOC selanjutnya. Yuk bicara bui.